Untuk bab selanjutnya yaitu tentang hadis sumber ajaran Islam. Akan dijelaskan oleh saya, Rizka Amalia Agustin, dengan nomor induk mahasiswa 2041010161. Kompetensi inti: menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar: menghayati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam, mengamalkan sikap implementasi dari pemahaman sejarah perkembangan dan kedudukan hadis dalam Islam, menganalisis sejarah perkembangan dan kedudukan hadis dalam Islam, menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan dan dalil kedudukan hadis dalam Islam. Indikator 3.2.1 menjelaskan sejarah perkembangan hadis. 3.2.2 menerjemahkan Quran surat An-Nahl, surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan surat Al-Ahzab. 3.2.3 menjelaskan isi kandungan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 44 tentang hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. 3.2.4 mengidentifikasikan isi kandungan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-44 tentang hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Dan 4.2.1 menunjukkan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pada bab ini terdapat 3 subbab pembahasan, yaitu sejarah perkembangan hadis, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah penulisan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi, dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya di zaman Nabi Muhammad SAW, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang memengaruhi hadis tersebut. Para ulama hadis atau muhaddisin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Sejarah periode perkembangan hadis. Periode pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode kedua perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ketiga perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode keempat perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode kelima masa mentasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Periode keenam dari abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Periode ketujuh dari 656 Hijriah sampai sekarang. Untuk materi yang kedua yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu beliau maksum atau senantiasa mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pada hakikatnya sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al-Quran merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi, yang isi merupakan redaksinya langsung diwahyukan oleh Allah. Maka sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri. Penempatan hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hadis adalah penjelas bagi Al-Quran. Kedua, ayat-ayat tentang perintah untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya tidak ada keterangan dari Al-Quran atau dari pernyataan Nabi satupun yang menyatakan bahwa hadis adalah penjelas dari Al-Quran. Hanya saja sebuah deduksi, hadis adalah penjelas dari Al-Quran ini didasarkan pada posisi dan fungsi Nabi sendiri. Ketika diutus sebagai Rasul,
bagi umat manusia. Seperti firman Allah, Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 44. Nabi Muhammad SAW yang berkedudukan sebagai Rasul dalam Al-Quran adalah terkait dengan misi ketuhanan dalam bentuk sebuah tatanan masyarakat imani berdasarkan risalah atau kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, banyak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan kaum muslim untuk menaati seruan-seruan beliau. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 8, Quran Surat Al-Imran surat ke-3 ayat 31 dan 32, Quran Surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-59, dan Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Materi yang ketiga yaitu dalil kehujahan hadis. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan pada saat itu adalah justru Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga akan kesulitan dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang musytarak atau multimakna, muhtamal atau mengandung makna alternatif, dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan sunnah atau hadis untuk menjelaskannya. Dan apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan rasio atau logika, sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.